Halo Sobat Sehat Eka Hospital, kembali lagi dengan Arrhythmia Coffee Talk. Saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini saya ditemani Dr. Diki, sahabat saya, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin dari Eka Hospital BSD. Hari ini kita belajar atau kita diskusi mengenai satu tindakan yang dilakukan baik di penyakit aritmia atau di penyakit tiroid. Namanya sama, tetapi fungsinya berbeda. Bedanya apa? Yaitu tindakan radiofrekuensi ablasi. Bisa dilakukan di penyakit tiroid untuk menyembuhkan penyakit tiroid atau dilakukan di penyakit aritmia untuk menyembuhkan penyakit aritmia. Mungkin Dr. Diki bisa jabarkan atau bisa kasih tahu ke sobat sehat semua, kira-kira tindakan radiofrekuensi ablasi di penyakit tiroid itu untuk apa aja gitu. Silakan dokter. Ya, makasih Dr. Jansen. Kalau kita bicara kelainan tiroid yang bisa diintervensi dengan radiofrekuensi ablation itu adalah nodul tiroid. Oke. Arti adanya benjolan di tiroid itu bisa dilakukan radiofrekuensi ablasi. Cuma memang sebelum kita lakukan radiofrekuensi ablasi, Dr. Jansen, kita perlu pastikan dulu bahwa nodul itu jinak. Ya. Gimana cara memastikannya? Memang ada beberapa step. Step pertama, biasanya dokter akan menanyakan mengenai riwayat penyakitnya, diperiksa benjolan di lehernya, lalu dilakukan USG biasanya. Nah, dari USG itu kita tahu kira-kira benjolan ini jinak atau ganas. Nah, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut, kita lanjutkan dengan biopsi jarum halus dengan panduan USG. Dari situ kita bisa dapatkan contoh dari sel-sel dari benjolan tadi untuk mengarahkan apakah dia jinak atau ganas. Nah, kalau jinak, baru kita bisa lanjut ke radiofrekuensi ablasi tadi. Tujuannya apa? Untuk mengecilkan benjolan di dalam tiroid tadi. Jadi benjolannya bisa hilang, jadi pasien juga lebih nyaman. Oke, jadi radiofrekuensi ablasi itu dikerjakan pada tiroid, benjolan tiroid yang jinak, dan fungsinya untuk mengecilkan dari benjolan tersebut. Beda dengan aritmia ya, mungkin sobat sehat sudah tahu kalau pada penyakit aritmia, radiofrekuensi ablasi itu tujuannya untuk menghilangkan fokus aritmia atau mungkin menghilangkan jalur tambahan yang ada di jantung yang seharusnya tidak ada, sehingga menyebabkan keluhan berdebar-debar. Kalau di penyakit aritmia, radiofrekuensi itu menggunakan kateter ablasi. Dengan gelombang radio itu akan menghasilkan panas kayak dipanasin atau disolder jantungnya untuk menghilangkan fokus aritmia tadi. Kalau di tiroid menggunakan apa dok radiofrekuensinya itu? Ya, sebenarnya prinsipnya sama sebenarnya. Kita menggunakan jarum kecil gitu ya, dengan panduan USG kita masukkan ke dalam benjolan tiroidnya, kemudian semacam dipanaskan seperti laser. Jadi prinsipnya sama seperti dengan di jantung. Ya. Oke. Jadi nama radiofrekuensi ablasi bisa dipakai untuk menyembuhkan di penyakit aritmia ataupun di penyakit tiroid. Mudah-mudahan informasi ini berguna untuk sobat sehat sekalian, baik yang punya penyakit aritmia atau penyakit tiroid yang sedang mencari informasi mengenai radiofrekuensi ablasi.